Di tengah senja yang mulai temaram di pedalaman Banten, seorang pemuda suku Baduy bernama Jaya Lelana berjalan pulang dari ladang. Angin sore berhembus lembut membawa aroma hutan, dan suara serangga bersahutan di antara pepohonan. Jaya adalah pemuda sederhana, berpakaian putih khas Baduy Dalam, namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan leluhur yang tidak banyak diketahui orang. Ketika ia melewati jalan setapak menuju kampung, tiba-tiba 4 orang lelaki asing menghadangnya. Mereka berwajah keras, berpakaian kota, dan membawa golok panjang. "Berhenti, anak kampung," seru salah satu dari mereka. "Serahkan barang bawaanmu, atau kami buat kau menyesal." Jaya hanya menatap tenang. "Saya tidak membawa apa-apa. Pergilah sebelum kalian menyesal." Tapi keempatnya malah tertawa keras. "Berani juga anak pedalaman ini," teriak yang lain sambil melompat ke depan dan mendorong bahu Jaya hingga hampir jatuh. Jaya menghela napas. Ia tidak ingin bertarung, namun ketika pukulan pertama mendarat di pipinya, darah mulai menetes dari sudut bibir. Dalam diam, ia menutup mata, menunduk, dan kedua tangannya membentuk mudra rahasia peninggalan leluhurnya. Dengan suara rendah ia berbisik, "Mantra jagat petir hijau, bangkitlah." Langit yang tadinya tenang mendadak bergemuruh. Awan berputar di atas kepala mereka, dan cahaya kehijauan menyala dari tubuh Jaya. Dalam sekejap, kilatan petir hijau menyambar ke tanah, membentuk pusaran energi yang membuat 4 penjahat itu terpental jauh. Salah satu dari mereka mencoba bangkit, tapi kilatan kedua menghantam goloknya hingga mencair dan tubuhnya terhempas ke batang pohon. Tanah di sekitar mereka bergetar, dedaunan terbakar oleh hawa listrik. Jaya berdiri tegak, matanya memancarkan cahaya hijau muda. "Pergilah, sebelum alam menuntut balasan," katanya tenang. Ketakutan, keempat penjahat itu berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Langit pun kembali cerah, dan Jaya perlahan menenangkan diri. Cahaya di tubuhnya menghilang, menyisakan hanya aroma ozon dan kesunyian hutan. Sebelum melanjutkan langkahnya, ia menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, leluhur Baduy. Aku hanya memakai ajianmu untuk melindungi diri, bukan untuk sombong." Dan dengan langkah tenang, Jaya Lelana melanjutkan perjalanan pulang. Sementara hutan Baduy kembali tenang seolah petir hijau tadi hanyalah rahasia kecil antara manusia dan alam.